rumus ini untuk menentukan timur laut tadi tuh timur laut yang semana sih? Karena kita mendapatkan data depannya berapa dan sampingnya berapa kan? Sekarang kita coba. Masih ingat? Lupa? Ya salah. Nah, jadi kan cerita seperti ini. Kita punya si Andika naik motor 120 km ke timur, 160 meter ke utara. Jadi yang ditempuh oleh Andika adalah 200 km perpindahannya. Nah, koma belum beres ini kan. Jadi tadi kan rumusnya di sini. Tan sama dengan Y dibagi X. Ini Y-nya, ini X-nya, di mana Y itu depan dan X itu samping. Jadi tangan A, jadi di sini ada sudut A. Nah, saya bikin sudut. Ini belum lengkap. Sudut A. Tangan A. Anggap aja ini A. Sekarang saya butuh sudut. Masih bikin sudut. Oke. Nah, anggap aja ini sudut. Oke, sudut A. Sudut A, seperti itu. Jadi tan A sama dengan depan dibagi samping. Depan itu ini, samping itu ini. Berarti 160 dibagi 120. 160 dibagi 120 sama dengan 1,33. Jadi untuk mendapatkan sudut tangan ini, A sama dengan theta sama dengan tan minus 1 atau arcus tan dari 1,33. Jadi arahnya 53,1 derajat. Jadi arah timur laut yang kita maksud adalah 20 km timur laut 53,1 derajat. Nah, seperti ini. Jadi jawaban lengkapnya adalah 200 km 53,1 derajat timur laut. Jadi lebih spesifik dibanding kita hanya nulis 200 km timur laut. Paham? Anggap aja paham. Selanjutnya kita bermain ke pengurangan vektor. Pengurangan vektor ketika dua vektor menunjukkan arah yang berbeda. Saya belum absen. Lupa. Sebentar. Print screen. Sebentar. Oke. Ini di save as. Sekarang itu tanggal 18. Sebentar. Saya harus melapor bahwa saya sudah mengajar medan elektromagnetik. Sekarang tanggal 18 bulan 9. Oke, kita lanjut. Tadi sampai di pengurangan. Kalian ngerti kan artinya? Tadi belum. Udah. Anggap aja kalian ngerti. Itu oke, ada yang mau ditanyain? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Saya kecepatan nggak menjelaskannya. Coba, ada yang mau tanyain? Atau saya kecepatan nggak ngejelasinnya? Atau paham nggak? Soalnya makin ke depan makin aneh loh. Ketika kalian nggak paham di sini, kedepannya akan sedikit lebih terseok-seok. Paham? Ayo kita percepat. Kita udah bermain selama 1 jam. Tidak ada Pak. Oke, good, Andika. Udah. Agak sedikit kecepatan Pak. Oke, saya pelanin. Oke, jadi tadi kita hari ini kan kita belajar tentang operasi matematik vektor. Pertama kita udah belajar tentang penjumlahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Oke, ini pengurangan vektor.
Perbedaan antara pengurangan, misalkan saya punya faktor A sepanjang ini. Selanjutnya, saya punya vektor sepanjang ini dan arahnya itu berbeda dengan vektor A. Jadi, hasilnya ialah vektor saya hanya sebesar ini. Karena vektor A dan vektor B itu arahnya berlawanan. Arah berlawanan ini maksudnya adalah pengurangan vektor. Contoh lainnya. Sok dikerjain. Contoh lagi si Andika. Andika jalan sejauh 23 meter ke arah timur. Lalu Andika jalan lagi sejauh 12 meter ke arah barat. Hitunglah perpindahan Andika dari titik awal dia berada. Sok jawab. Wow, kelihatan jawabannya? Tidak. 11 meter, 12 meter? Yang benar yang mana? Tidak. 11 meter oke dan? 11 meter ya kayaknya. Oke, ya berarti yang jawab si Fikra dan si Andika. Oke, jawaban yang saya terima setelah dan, sebelum dan. Jadi jawabannya adalah Fikra dan Andika. Fikra dan Andika. Fikra mana Fikra? Oh, Fikra mengejar jauh. Fikra dan Andika. Mana sih Andika sih? Andika. Ini. 16. Oke. Oke, 11. Bagaimana dapat 11? Oke, kita bahas. Oh, belum ada yang benar ternyata. Oh, udah deh. Oh, arah barat. Tuh kan belum ada yang benar ternyata. Belum ada yang benar. Belum ada yang benar. Oke. Oke, dan. Salah. Berarti tadi ada kesalahan. Yang benar Iza dan Iqbal. Saya tidak melihat. Berarti tadi gagal. Oke. Yang benar Iza. Iza menjauh. Iza dan Iqbal. 35. Kenapa ke barat? Oke. Sulit nih ketika saya harus butuh dua layar sepertinya. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Andika berjalan sejauh 23 meter ke arah timur. Lalu Andika jalan lagi ke barat. Otomatis arahnya Andika adalah ke barat, bukan ke timur, guys. Sebalik. Ke timur, bukan ke barat, guys. Ini Andika. Terus 23 meter timur. Balik nih. 12 meter ke barat. Jadi pengurangan vektor A dan vektor B sama dengan 11 meter ke arah timur, bukan barat. Paham? Nah, pertanyaan selanjutnya. Si Anang jalan sejauh 5 meter ke arah timur. Lalu 5 meter ke utara. Lalu ke barat 5 meter. Tadi berjalan 5 meter. Berapa ke arah selatan? Berapakah perpindahan Anang? Sok, jawab. Gimana nih kalau pertanyaan seperti ini? Si Anang jalan-jalan 5 meter selatan? Are you sure? No. Pelan-pelan, baca dulu soalnya pelan-pelan. Anang ke timur 5 meter. Ke utara 5 meter. Ke barat 5 meter. 5 meter ke selatan. No. Pelan-pelan. 0 ke arah timur. 0 ke arah timur. Kembali ke titik awal. Good. Jawaban si Iqbal. Dan apa pada berubah-berubah sih? Don. Jawabannya ke titik awal. Karena jalan 5 meter timur, utara, barat, selatan. 0. Arahnya nggak ke timur juga. Arahnya tetap di titik awal. Seperti yang dijawab si Iqbal. Oke, Andika boleh. Dan Andika dan Iqbal. Iqbal hari ini mengajar jauh. Oke, good.
Oke, selanjutnya operasi matematik vektor. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung vektor secara grafis. Cara pertama ialah dengan cara grafis. Jadi mensejajarkan titik pangkal vektor dan dengan titik ujung vektor, dan kemudian menggambar resultan dari vektor pertama ke ujung yang terakhir. Contohnya ada dari sini, ada ini vektor A ke kanan, vektor B ke selatan, ini ke timur, ke selatan, vektor C ke timur lagi, terus vektor D ke selatan. Jadi intinya kita jajarkan dari titik ujung ke titik pangkal. Oke. Itu tidak hanya berlaku seperti ini juga berlaku misalkan kita ke arah utara, terus ke timur, terus ke utara, terus ke timur lagi, terus ke utara. Nah, sama. Jadi patokan kita hanya dari titik awal ke titik ujung. Sama, di sini juga contohnya, kita ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas lagi. Patokannya hanya dari titik awal ke titik akhir, gitu aja. Nah, ada yang namanya operasi metode jajar jenjang. Jajar jenjang ialah penjumlahan vektor dengan metode jajar jenjang dihitung dengan menggunakan penggambaran jajar jenjang. Jadi, jajar jenjang itu apa? Jajar jenjang itu ini. Pernah lihat jajar jenjang? Jadi caranya ialah, misalkan saya punya vektor A seperti ini. Nah, vektor B-nya agak miring nih ke atas dengan sudut sekian. Jadi, cara yang bisa kita lakukan adalah kita menggambar jajar jenjang berdasarkan data dari A dan B. Dan kita menghubungkan titik pangkal keduanya. Titik pangkalnya kan ini. Jadi A di sini dan B-nya itu kita tarik mundur ke sini. Jadi seperti ini. Nah, A-nya ke sini dan B-nya ke atas. Dan ketika kita membuat jajar jenjang, maka kita mendapatkan bahwa nilai R sama dengan A ditambah B di sini. Berapa nilai R? R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Oke? Nah, itu ketika kita A ditambah B. Bagaimana kalau kita A dikurang B? Kalau dikurang B, ketika kita punya vektor B arahnya ke atas, ketika menjadi dikurang, maka arahnya akan pindah ke bawah. Jadi seperti ini. Ini B. Kalau vektornya pengurangan, berarti arahnya ke bawah. Berlawanan arah. A tambah B itu naik, berarti A tambah B berarti ke bawah seperti ini. Dengan besarannya, perumusannya nggak beda jauh. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Selanjutnya, ada yang namanya metode segitiga. Segitiga tidak terlalu beda jauh dengan metode jajar jenjang, di mana segitiga itu, misalkan di sini, saya punya vektor A, saya punya vektor B, jadi vektor A ditambah vektor B sama dengan seperti ini. Rumusnya sama, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2AB. Bedanya, untuk metode segitiga, titik awal dari vektor B, titik akhir dari vektor A sama dengan titik awal dari vektor B. Kan? Titik akhir vektor A sama dengan titik awal vektor B. Bedanya, jajar jenjang kita membuat A dan B di titik yang sama. Beres. Nah, permasalahan selanjutnya ialah untuk penggunaan vektor tidak hanya dari dua buah vektor. Terkadang ada banyak vektor. Oleh karena itu, disebutlah namanya metode poligon. Metode poligon adalah metode penjumlahan vektor dengan metode poligon dihitung menggunakan dan menghubungkan tiap pangkal vektor pertama ke ujung vektor akhir. Misalkan saya punya vektor A ke sini, vektor B ke atas, vektor C ke atas, vektor D ke kiri. Jadi, nilai A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan seperti ini. Di mana A-nya itu kan ke kanan, B-nya itu ke atas, C-nya itu ke atas lagi dengan arah yang sedikit berbeda, D-nya itu ke belakang. Jadi, A tambah B tambah C tambah D atau resultannya sama dengan yang warna hitam ini. Nah, bocoran.
salah satu soal UTS kalian ialah menghitung seperti ini. Oke, paham? Anggap paham. Nah, selanjutnya, ini yang lebih sering atau lebih umum digunakan, yaitu vektor penguraian. Jadi vektor diuraikan atas komponen-komponennya, sumbu X dan sumbu Y. Dengan menggunakan hal ini, perhitungan vektor akan sedikit lebih rumit, tapi lebih mudah untuk dimengerti atau mudah dipahami. Nah, bocorannya ialah UTS-nya itu soalnya seperti ini, dengan berbeda angka. Jadi kalian untuk yang hadir-hadir ini akan mendapatkan keuntungan karena soal-soal UTS akan saya bocorkan seperti apa ya, bukan itu seperti apa. Biar saya ingat, saya ketik. Banyak sekali kerjaan saya. Oke. New. Oke. UTS Medan. Operasi matematik vektor uraian. Oke, tuh. Biar saya ingat. Jadi seperti ini. Bagaimana cara mainnya? Nih, mulai pelan-pelan mikirnya. Pertama ceritanya seperti ini. Saya punya vektor A. Saya punya vektor A. A itu merupakan AX I tambah AYJ, yaitu BXI ditambah BYJ. Apa itu I dan J? Nanti kan kita bahas. Nah, intinya di sini seperti ini. Apa itu AX? Apa itu AY? Apa itu BX? Apa itu BY? Jadi ceritanya di sini. Saya punya vektor A. Kita lihat yang warna biru ini mungkin. Ungu apa biru? Di mana arahnya itu ke timur laut. Nah, seperti yang tadi kita pelajari dari metode segitiga, bahwa A ini merupakan resultan dari AX ditambah dengan AY dari jajar genjang. Jadi A ini, sekali lagi, A ini merupakan penjumlahan dari AX ditambah AY. Jadilah A. Sama BX, BY juga. Nah, B ini, resultan B ini yang warna pink ini, merupakan penjumlahan atau resultan dari komponen BX dan BY. Bagaimana cara ngitung AX dan AY? Seperti ini. A kosinus theta, AY A sinus theta, BX B cos theta, BY B sin theta. Intinya X itu sama dengan cos, Y itu sinus. Nah, untuk mempermudahnya kita latihan. Contoh ada soal seperti ini. Ini soal UTS kayak gini. Saya punya 5 buah vektor. Digambarkan seperti ini nih. A-nya ke arah timur, B-nya ke arah timur laut, C-nya ke arah barat daya, barat laut, maaf. C-nya ke barat laut, D-nya ke barat daya, E-nya ke selatan. Pertanyaannya ialah hitung besar dan arah vektor resultan. Untuk penggunaan kayak gini, lebih mudah menggunakan sistem yang terakhir ini. Menggunakan sistem vektor uraian. Bagaimana cara mengerjakannya? Ayo pelan-pelan kita bahas. Jadi, kita punya seperti ini. Dan tadi coret-coretannya seperti ini. Di mana di sini kan A itu merupakan penjumlahan dari AX ditambah AY. Oke, sekarang. Jadi kita pertama, ketika kita mendapatkan soal Medan, semua soal lah. Ketika kita mendapatkan semua soal, hal pertama yang kita harus lakukan ialah kita harus mendefinisikan soal tersebut. Nah, soalnya seperti ini. Nah, sekarang hal pertama banget yang harus kita lakukan ialah mendefinisikan soal tersebut. Bagaimana cara mendefinisikan soal tersebut? Seperti ini. Ada vektor A. Nah, ini di soal nih. Di soal. Ada vektor A besarnya 19 meter. Di sini arah 19 meter ceritanya.
arahnya 0 derajat. Oke. Selanjutnya ada B. Ternyata B itu besarnya 15 meter, arahnya 45 derajat. Selanjutnya ada vektor C. Dari sini ke sini itu 16 meter. Arahnya 135 dari sini. Sini ke sini ialah 135. Selanjutnya ada D. Ini tuh 11. Arahnya 270 dari sini ke sini. 270. Dan E 22. Arahnya 270 derajat. Selanjutnya kita definisikan seperti yang saya mention tadi. Ada soal, kita definisikan nih. Soalnya seperti apa? Jadi di soal ini kita bisa menentukan komponen X-nya berapa, yang berapa. Dari mana dapat 19? 19 itu dapat dari ini. Komponen X. Komponen X ini jadi rumus A cos theta, semua kita masukin sini. Contoh di A. A cos theta. A 19. Cos arah 0. Cos 0 berapa? 1. Jadi AX di sini itu AX, angka 19 ini AX, berarti A cos 0 atau 19 dikali 1. 19 dikali 1 sama dengan 19. Maka kita bisa taruh di komponen X. Bagaimana dengan AY? Berarti AY-nya itu ini. A komponen Y. A komponen Y rumusnya A sinus theta. A sinus theta. A-nya berapa? A-nya itu 19. Sinus theta. Sinus theta-nya berapa? Theta-nya 0. Sinus dari 0 adalah 0. Oleh karena itu 19, nah kursornya 19 di AY sama dengan 19 sin 0 atau 19 dikali 0. 19 dikali 0 berapa? 0. Jadi seperti itu. Selanjutnya sama dengan B. Sebentar. Yang B itu besarnya 15. Yang B itu besarnya 15 dengan arah 45 derajat. Bagaimana cara dapat 10,6? Kalian pegang kalkulator masing-masing. Lalu kalian tulis 15 dikali cos 45. Jawabannya berapa? Kalau kalkulator kalian benar, maka kalkulator kalian akan menunjukkan angka 10,6. Saran saya sekarang kalian megang kalkulator atau bagaimana yang pakai HP yang online-nya pakai komputer, kalian bisa megang kalkulator, kalian bisa nyoba. Jadi pelan-pelan nih, soalnya ketika kalian ini nggak ngerti, kedepannya akan sedikit lebih sulit lagi. Jadi intinya yang di sini itu adalah komponen X, ini komponen Y. Jadi angka 10,6 ini keluar dari ini, dari rumus ini. Ini kan B sama dengan ini B, dan sini berarti BX. BX itu ialah B cos theta. B-nya 15, cos 45 sama dengan 10,6. Bagaimana dengan Y-nya? Jadi BY sama dengan B sin theta atau B sin 45. B-nya 15, sinus 45 sama cos 45. Jadi hasilnya sama 10,6. Selanjutnya sama yang C juga. C, bagaimana dapetin minus 11,3? Caranya ialah 16 pakai kalkulator masing-masing dikali kosinus 135. Nanti maka di kalkulator kalian akan menunjukkan angka minus 11,3. Selanjutnya komponen Y-nya 16 dikali sin 135, maka akan menunjukkan angka 11,3. D sama, berarti yang D cos theta sama dengan D-nya 11 dikali cos 207. Maka hasilnya akan minus 98. Selanjutnya
Selanjutnya yang ini yaitu D sinus theta. D-nya 11, sinus 207 sama dengan minus 5, dan yang terakhir E sama dengan E cos theta. E-nya 22, cos 270. Jadi 22 dikali 0, hasilnya 0. Dan selanjutnya 22 sin 270, hasilnya minus 22. Setelah berakhir, kalian menjumlahkan ini semua. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Coba menggunakan kalkulator kalian masing-masing. 19 ditambah 10,6 dikurang 11,3 dikurang 9,8. Hasilnya akan menunjukkan 8,5. Selanjutnya, komponen Y. Komponen Y 0 ditambah 10,6 ditambah 11,3 dikurang 5 dikurang 22, maka akan menghasilkan minus 5,1. Jadi terlihat Rx-nya, berarti arah X-nya positif, arah Y-nya negatif. Kira-kira di mana? X-nya positif berarti ini ya. Positif ini, arah Y-nya negatif. Karena Y atas ini positif, berarti Y bawah negatif. Berarti resultan dari A tambah B, C, D, dan E itu arahnya ke arah sini, sekitar sini. Nah, selanjutnya kita nggak cukup nih hanya mendapatkan nilai X dan nilai Y. Kita butuh tetanya. Bagaimana dengan tetanya? Dengan perhitungan seperti ini. Maka dapetin tangannya 5 min 5,1 bagi 8,5 sama dengan 0,8, dan tetanya sama dengan 329,03. Nah, sama seperti perkiraan kita di mana R-nya itu 85 itu positif, RX-nya positif, RY-nya negatif. Berarti yang di sini itu masuk akal ketika di sini ternyata angka yang keluar adalah di atas 300. Karena dari kuadran ini kan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 4 itu dimulai dari 270 sampai 360. Nah, saran saya ini dicobain ya. Dicobain, dikerjain sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa tanya saya, karena kemungkinan soalnya UTS seperti ini dan saya ubah-ubah sedikit. Nah, itu sudah ngerti. Saya tidak lihat komen dari kalian. Pak, izin meninggalkan kelas, masuk dinas. Oke, fine. Yang penting udah hadir. Oke, ngerti ini, ngerti. Oke, anggap aja ngerti. Selanjutnya, perkalian vektor. Oke, kita nggak lama lagi. Perkalian vektor. Perkalian vektor ada dua macam. Yang pertama itu perkalian skalar dengan vektor. Yang satu itu, yang selanjutnya itu perkalian vektor dengan vektor. Di mana perkalian vektor dan vektor itu ada dua macam. Ada yang namanya perkalian titik atau bahasa terkenalnya itu dot product, dan ada yang namanya perkalian silang atau bahasanya itu biasanya itu product. Nah, sekarang perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor menghasilkan vektor. Sekali lagi, perkalian skalar dengan vektor menghasilkan vektor. Contoh, ada B sama dengan K dikali A. Ketika kemarin saya mention bahwa untuk penulisan vektor kita bisa menggunakan huruf yang di bold atau seperti ini. Jadi B ini vektor, K ini skalar, A ini vektor. Skalar dikali vektor, hasilnya vektor. Contoh, vektor B merupakan hasil perkalian antara skalar K dan vektor A. Catatan, jika K positif, maka arah B searah dengan A. Jika K negatif, maka arah B berlawanan dengan arah A. Contoh seperti ini. K-nya 5. Nah, dan kita punya vektor A seperti ini. Dan berarti B sama dengan K dikali A. Berarti A-nya ini ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi B ini sama dengan 5A. Dan B ini memiliki arah vektor. Jadi B merupakan besaran vektor. Karena ada arahnya dan ada besarnya. Selanjutnya ada perkalian vektor dengan vektor. Perkalian vektor dengan vektor yang pertama akan kita bahas ialah perkalian titik atau dot product.
di mana perkalian vektor dengan vektor menghasilkan skalar. B sama dengan C dikali A dengan C skalar. Oke. Salah, ini B skalar. Ini B skalar, ini B, ini B, ini B, ini B. B skalar. Besarnya. Salah ini, saya tulis. Ini B. B sama dengan A dikali C. A sama dengan besar A, B sama B. Ini C. Karena kali C. C sama dengan besarnya C. Ini saya pilih besarnya B sama dengan A dikali C. A C cos theta. Di sini A cos theta, B cos theta. Dan theta merupakan sudut antara vektor A dan vektor B. Nanti kita belajar lagi apa itu dot product. Nah, selanjutnya kita akan bermain terkait sifat perkalian titik atau dot product. Perkalian dot itu ada dua. Itu ada yang namanya komutatif, ada yang namanya distributif. Komutatif adalah ketika kita membalikan kedua vektor tersebut, maka tidak berubah apapun. Jadi A kali B sama dengan B dikali A. Distributif artinya ialah terdistribusi. Jadi di sini A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Itu maksudnya distributif. Catatan, jika A dan B tidak lurus. Apa itu tegak lurus? Sama. Jadi ketika A cross B sama dengan 0. Apa itu ini? Nanti kita pelajari. Dan A, B searah, A kali B sama dengan A kali B, berlawanan arah, A kali B, min A kali B. Nah, selanjutnya ialah perkalian vektor dengan vektor. Perkalian vektor dengan vektor lebih dikenal dengan perkalian silang atau cross product. Perkalian vektor dengan vektor menghasilkan vektor. Contoh seperti ini. Saya punya vektor A, vektor B. Ini menggunakan kaidah tangan kanan. Ketika A-nya ke arah B, maka C-nya ke arah atas. Apa kita balik? Dari ke arah B ke arah A, maka C-nya ke bawah. Ini kaidah tangan kanan. Ini tangan kanan ya. Jadi di sini arahnya. Jadi jari kita dari A itu ke arah B, maka jempol kita itu merupakan arah resultannya. Sama kayak ini. Ketika jari kita itu mulainya dari B, terus bergerak ke arah A, maka resultannya adalah C. Dan resultan itu sama dengan arah dari jempol kita. Catatan, arah vektor C sesuai dengan aturan tangan kanan. Jadi tangan yang dipakai ialah tangan kanan. Ketika dipakainya tangan kiri, it doesn't work. Besarnya C sama dengan A dikali B, atau A B sin theta. Sifatnya tidak komutatif. Ini hanya penjelasan dan tidak akan saya keluarkan ketika ujian tengah semester. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satuan, namanya juga vektor satuan. Dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak, kita bisa tuliskan seperti ini. Di mana nanti kemungkinan minggu depan kita akan belajar terkait 3 dimensi. Hari ini kita udah belajar something 2 dimensi kayak kecepatan, perpindahan, itu kan 2 dimensi. Nanti kita akan belajar lebih detail terkait 3 dimensi. Jadi nanti kita akan belajar apa itu theta, apa itu psi, dan lain-lain. Jadi benda-benda itu tidak aja 2 dimensi. Tapi ketika kalian ngerti 2 dimensinya, 3 dimensi akan sedikit lebih mudah. Ketika kalian nggak ngerti 2 dimensinya, akan lebih ribet lagi untuk 3 dimensi. Jadi ntar kita ketemu, kita nggak hanya bermain dengan X dan Y, tapi ntar ada yang namanya Z. Di mana posisi benda itu untuk 3 dimensi, ada sesuatu di titik A-nya berapa, di titik X-nya berapa, di titik Y-nya berapa, di titik Z-nya berapa. Dan itu lebih tersering dengan sebutan IJK atau arah. Arah sumbu X biasanya notasinya adalah I, arah sumbu Y notasinya sama dengan J, arah sumbu Z notasinya sama dengan K. Di mana A itu sama dengan A
X I arah sumbu X maksudnya. Jadi I di sini itu maksudnya ini, arah sumbu X. Jadi di sini besarnya A sama dengan AX arah sumbu X, AY arah sumbu Y, AZ arah sumbu Z. Seperti itu. Nah, nanti ada juga tentang perkalian dot, di mana I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan 1. Nanti akan saya berikan contoh soalnya di latihan tugas. I kali J sama dengan J kali K, I kali K sama dengan 0. Jadi intinya dalam perkalian dot, ketika komponen dari sumbu X bertemu dengan sumbu X, atau sumbu Y bertemu sumbu Y, atau sumbu Z bertemu sumbu Z, akan menghasilkan 1. Selain itu akan menghasilkan 0. Jadi di sini kan itu artinya ini, arah sumbu I ini kan arah sumbu X. Arah sumbu X dikali arah sumbu X, itu hasilnya kan 1. Arah sumbu Y dikali arah sumbu Y, hasilnya 1. Arah sumbu Z dikali arah sumbu Z, hasilnya 1. Namun ketika arah sumbu X dikali arah sumbu Y, hasilnya akan 0. Arah sumbu Y dikali arah sumbu Z, hasilnya akan 0. Arah sumbu X dikali arah sumbu Z, hasilnya 0. Maka jika A sama dengan I AX ditambah J AY tambah K AZ, dan B sama dengan I BX ditambah B J BY ditambah K BZ, maka nilai A dikali B sama dengan AX, ini karena I dikali I, berarti AX kali BX, J sama J, berarti AY BY, dan AZ BZ. A dikali B hasilnya akan seperti ini. Nanti akan ada contoh-contohnya. Mungkin ketika tulisan doang kalian akan agak sulit membayangkan. Perkalian cross, ini lebih aneh lagi. Dimana I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan 0. Jadi ini kebalikannya. Sifat perkalian dot itu kebalikannya. Tadi ketika di sini I dikali I, J dikali J sama, dan K dikali K sama dengan 1, tapi untuk di cross, I dikali Q sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan 0. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Oke, mungkin kita sudah bermain selama 90 menit. Selanjutnya, apa ya? Untuk sistem koordinat, kayaknya saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini berarti kita udah belajar ini kan, tadi ada vektor algebra di sini dinamakan. Nah, di sini juga belajar terkait sistem jajar genjang. Sama kan? Tadi kita udah belajar ini jajar genjang, ini sistem segitiga. Selanjutnya Cartesian. Nah, ini yang besok kita pelajari. Jadi hari ini cukup perkenalan terkait operasi perhitungan matematik. Nah, minggu selanjutnya kita akan belajar seperti ini. Saran saya, bukunya ini sedikit dibaca biar kalian tuh nggak terlalu kaget dengan materi kita yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bentar. Ini di-set dulu. Pak, oke. Oke, thank you. Mungkin kelas hari ini cukup. Thanks for coming. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Insya Allah kelas saya akan terus online ya. Jadi kita ada sekitar 14 sampai 16. Kalau saya terus, kita akan ada kelas terus. Kalau saya sakit, mungkin saya akan ngabarin atau apakah atau sakit atau ada kegiatan lain, nanti akan saya kabarin apakah kelasnya dipindahin hari atau saya tidak akan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, dipersilakan untuk meninggalkan ruang kelas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.